Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari kerja tanpa orang dalam 100%. Jadi ya buat lo yang baru lulus SMA atau SMK, ini mungkin berguna buat lo ya. Dan ini berdasarkan pengalaman gue dan juga teman-teman gue sendiri ya. Jadi yang pertama itu ya, ketika lo baru lulus SMA itu, kalau bisa nih setelah lo mendapatkan surat keterangan lulus ya atau SKL, itu lo diusahakan untuk cepat-cepat gitu mencari pekerjaan yang lo tuju, karena beberapa perusahaan menerima surat keterangan lulus ya untuk lowongan kerja tersebut. Jadi ijazah lo belum dapat ya lo tetap bisa gitu untuk dapat kerja. Yang penting itu udah dapat SKL gitu, surat keterangan lulus tadi ya. Untuk nilai rapot itu gue rasa sih ya itu dibutuhkan ya untuk perusahaan yang favorit. Kalau untuk perusahaan yang biasa-biasa aja gitu, nilai rapot dan nilai UN itu sih ya nggak terlalu terpengaruh gitu. Yang berpengaruh itu sertifikat. Tapi sih ya sekarang berhubung nggak ada UN ya, jadi ya sekarang itu yang dibutuhkan ya hanya nilai rapot saja ya, atau nilai gabungan ya. Karena gue lulusan lama gitu ya, gue lulusan sebelum corona lah intinya. Jadi ya kalau dulu sih zaman gue pakai UN gitu sama rapot digabungin, tapi ya nilai UN gitu yang dominan lah kalau dulu itu untuk melamar kerja di pabrik gitu ya ataupun perusahaan. Kalau untuk BUMN itu dulu nilai UN 6,5 kalau nggak salah BUMN. Nah, jadi ya buat lo gitu ya yang baru lulus SMA, itu lo diusahakan sih ya, kalau untuk di zaman sekarang ini banyak gitu kursus-kursus online gitu ya, lumayan lo ambil sertifikatnya aja gitu, nggak apa-apa. Maksud gue ya lo tetap kursus dapat ilmunya gitu, tapi ya jangan lo lupa gitu untuk bisa dipraktekin gitu. Karena kalau nggak ada sertifikat itu lo susah deh pokoknya kalau buat ngelamar gitu ya, ngelamar kerjaan mau ada sertifikat tambahan gitu, apalagi kalau nggak pakai orang dalam ya. Jadi ya yang lo butuhin itu sertifikat sebetulnya. Nah, cara bikin sertifikatnya ini ya sebetulnya sih ya, ini bukan promosi sih, jadi gue pengen jelasin aja. Untuk yang gratisan ya, sertifikat gratisan itu lo bisa bikin di Balai Latihan Kerja ya, BLK, ataupun lo bisa bikin di tempat pelatihan gratis lainnya yang banyak gitu ya, sertifikat itu pas seperti di Kominfo gitu. Pokoknya banyak kan, lu cari aja gitu yang punya pemerintah. Tapi kalau yang bayar juga ada gitu, kayak di apa ada, pokoknya bayar itu, kursus bayar itu di daerah lu juga ada gitu ya, kayak kursus akuntansi ataupun puter gitu pasti ada itu, tapi itu banyak yang bayar itu. Nah, itu berguna sekali itu ya kalau di perusahaan gitu. Dan buat lu ya yang kalau bisa sih punya pengalaman organisasi gitu, pengalaman organisasi itu penting gitu ya. Misalkan lu pengen ngelamar di bagian kayak komunikasi gitu, itu dibutuhin itu pengalaman organisasi lo apa gitu, pengalaman lo gitu. Tapi kalau lu ngelamar di bagian kayak yang monoton gitu, kayak akuntan dan lain sebagainya, kayak analisis data, itu nggak terlalu dibutuhin sih kalau pengalaman organisasi itu. Tapi kalau untuk di bagian kayak humas gitu, yang bagian komunikasi, translator, ya penerjemah gitulah, penerjemah di pabrik perusahaan ada itu kayak translator gitu. Jadi itu dibutuhin gitu ya, sertifikat ya, sertifikasi bahasa asing. Nah, buat lo juga ya yang ingin bekerja gitu ya, lo bisa cobain program magang yang di perusahaan itu ada. Jadi ya kayak misal di perusahaan gitulah, kayak di Shopee gitu kan ada kan program magang itu buat yang baru lulus dicari. Nah, itu cobain aja ngelamar situ kalau bisa. Itu bagus itu ya buat lo gitu. Itu kalau dari program magang malah lebih ditamain gitu, ditamain gitu, bandingkan yang nggak ikut magang sama sekali. Jadi kan ada tuh kan kayak semacam program magang gitu dari perusahaan, yang untuk SMA nya ada, untuk S1 nya juga ada sebetulnya.
Cuma kalau untuk perusahaan kecil biasanya dia yang SMA kebanyakan. Nah, itu lo cobain aja ke situ. Kayak SKL bisa itu. Kalau nggak salah sih bisa itu. Keterangan lulus gitu ya. Pasti ini bukan di Shopee gitu. Kalau tempat lain gue pernah lihat sih bisa gitu ya. Dia kayak semacam program gitu lah, pemagangan. Kalau dari situ malah gampang masuknya, kayak development gitu. Jadi lu dilatih dulu di situ selama berapa bulan, nanti lu masuk ke posisi itu gitu, ke yang perusahaan dituju. Misal kalau kata atasannya nih ya, misal manajemen SDM gitu ya, HRD lah, lu cocoknya selama training itu lu cocoknya di bagian ini produksi, ya udah lu masuk produksi. Selalu di bagian motong-motongnya, atau lu di bagian finishing, kan ada banyak tuh kan kalau di produksi itu ya. Jadi kayak gitu, lewat jalur pemagangan itu lebih mudah. Dan juga untuk TV ya, gua rasa lu bikin cukup pakai Word aja gitu, nggak usah aneh-aneh, nggak usah pakai jasa juga nggak apa sih, nggak ngaruh jasa mah ya. Walaupun lu pakai jasa nih, sertifikat lu kurang gitu, atau nilai lu ada yang jelek gitu ya, kalau nggak punya pengalaman organisasi ya itu susah juga sama. Jadi yang penting sih ya CV lu itu berisi gitu. Jadi bukan bagus CV gitu sampai nyawa jasa. Tergantung lu ngelamar di mana. Kalau lu ngelamar di bagian desain ya iya itu dibutuhin. Tapi kalau lu ngelamar kayak di bagian yang bukan desain, nah itu lu nggak perlu sih kayak gitu pakai jasa gitu. Oke, itu sekian dari gue ya. Kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa, tanyain di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.